Halo, perkenalkan saya Almamanda Sendana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu ekofeminisme. Ekofeminisme merupakan teori yang berkembang dari interseksi antara feminisme dan ekologi, dengan fokus pada hubungan antara perempuan dan alam, serta bagaimana keduanya mengalami penindasan dalam sistem patriarki dan kapitalisme. Nah, istilah ekofeminisme ini pertama kali diperkenalkan oleh aktivis feminis dari Prancis yang bernama Françoise de Eulborn. Dalam bukunya Le Feminisme ou la Mort pada tahun 1974, menurut de Eulborn, ada keterkaitan mendalam antara eksploitasi alam oleh kapitalisme dan patriarkal dan penindasan terhadap perempuan. Nah, ekofeminisme melihat bahwa sistem patriarki telah memposisikan perempuan dan alam sebagai entitas yang lebih rendah dari laki-laki dan teknologi, dan oleh karena itu keduanya cenderung saling mengeksploitasi. Nah, pada dasarnya ekofeminisme ini berpendapat bahwa perempuan memiliki hubungan yang lebih dekat dengan alam karena adanya peran sosial dan biologis mereka. Nah, hal ini menurut ekofeminisme menyebabkan perempuan itu seringkali menjadi korban utama dari kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, yang terutama terjadi di wilayah-wilayah seperti pedesaan dan negara-negara yang berkembang. Lalu selain itu, ekofeminisme ini juga memperhatikan bagaimana perempuan seringkali menjadi penggerak dalam perjuangan lingkungan, dan bagaimana perempuan ini berpartisipasi aktif dalam gerakan-gerakan yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan alam serta melindungi sumber daya alam untuk generasi-generasi yang mendatang. Nah, sekarang kita masuk kepada asal-usul teori ekofeminisme. Nah, ekofeminisme ini lahir dari gelombang kedua feminisme di akhir tahun 1970-an dan pada awal 1980-an, khususnya di Eropa dan Amerika Utara. Jadi ketika para feminisme ini mulai memperhatikan bagaimana isu-isu mengenai lingkungan dan ekologi ini mempengaruhi perempuan, gelombang feminisme ini semakin memperluas pemikiran mereka tentang ketidaksetaraan gender dengan memasukkan dimensi lingkungan dan mengingat bahwa perempuan seringkali berada di garis depan dalam upaya untuk melindungi tanah, air, dan juga sumber daya alam lainnya. Nah, gerakan ini tidak hanya bersifat seperti teoritis saja, tetapi juga ditunjukkan dalam sifat praktisnya dengan melibatkan perempuan dalam aksi-aksi lingkungan di berbagai belahan dunia. Nah, kita masuk ke dalam contoh paling terkenal dari aksi ekofeminisme itu adalah contohnya gerakan Cipto Movement di India pada tahun 1970-an, di mana mereka, para perempuan desa, menentang penebangan hutan dengan memeluk pohon untuk mencegah perusahaan kayu menebang hutan yang merupakan sumber kehidupan mereka. Nah, gerakan ini merupakan simbol ekofeminisme karena menunjukkan hubungan erat antara perempuan dan alam dan kebutuhan untuk mempertahankan kelangsungan hidup mereka yang termasuk dalam komunitas lokal. Selain itu, di berbagai belahan dunia, perempuan telah memimpin gerakan-gerakan untuk menentang eksploitasi tambang, deforestasi, serta pencemaran air tanah, yang semuanya dipahami sebagai bentuk penindasan terhadap alam yang juga berdampak pada penindasan terhadap perempuan. Nah, keterkaitan patriarki dan eksploitasi alam
teori ekofeminisme ini berakar pada pemikiran bahwa sistem patriarki telah menciptakan dikotomi yang menempatkan laki-laki di atas perempuan serta budaya di atas alam. Nah, patriarki ini menganggap bahwa perempuan dan alam sebagai objek yang bisa dieksploitasi atau dimanfaatkan ini untuk keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan kesejahteraan keduanya. Jadi menurut Maria Mies dan Vandana Shiva, tokoh penting teori ekofeminisme eksploitasi alam oleh kapitalisme patriarkal berjalan seiring dengan penindasan perempuan. Nah, di dalam bukunya yang berjudul Ecofeminism sekitar tahun 1993, di situ mereka menuliskan dan menjelaskan bahwa kapitalisme ini tidak hanya mengeksploitasi tenaga kerja manusia, terutama perempuan, tetapi juga sumber daya alam untuk menciptakan keuntungan yang maksimal bagi segelintir orang, dan sementara sebagian besar orang termasuk perempuan dan komunitas marginal itu menderita atau mendapatkan akibatnya. Nah, Vandana Shiva, seorang aktivis lingkungan asal India yang berargumen bahwa dampak perubahan iklim dan kerusakan lingkungan ini sangat tidak proporsional terhadap perempuan di negara-negara berkembang. Di negara-negara berkembang ini, misalnya di wilayah-wilayah pedesaan, itu perempuan seringkali harus menempuh jarak yang jauh atau lebih jauh untuk mengumpulkan air dan kayu bakar ketika sumber daya alam mereka habis. Nah, dari sini kita melihat bahwa ditunjukkan bahwa kerusakan lingkungan ini tidak hanya merusak alam, tetapi juga memperburuk kesetaraan gender. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam ekofeminisme spiritual dan kultural. Nah, di dalam ekofeminisme atau gerakan ekofeminisme itu terdapat dua cabang yang disebut ekofeminisme spiritual. Di sini ekofeminisme spiritual itu menekankan hubungan spiritual yang mendalam antara perempuan dan alam. Nah, para penganut ekofeminisme spiritual ini berpendapat bahwa budaya patriarki telah menghilangkan unsur-unsur spiritual yang menghubungkan manusia dengan alam. Nah, dan perempuan ini memiliki peran yang unik dalam memulihkan hubungan tersebut. Mereka seringkali merujuk pada tradisi spiritual kuno yang memuja alam dan menganggap perempuan sebagai penjaga kehidupan. Nah, salah satu contohnya adalah pandangan bahwa bumi adalah ibu yang memberikan kehidupan dan oleh karena itu harus dihormati dan dilindungi. Nah, selain itu, ekofeminisme spiritual ini juga sering sekali terinspirasi oleh tradisi-tradisi dan praktik-praktik spiritual dari masyarakat adat yang mengajarkan keseimbangan antara manusia dan alam. Di banyak masyarakat adat, perempuan memiliki peran yang penting dalam menjaga keseimbangan ini, yang baik melalui ritual-ritual yang menghormati alam maupun melalui peran mereka dalam mengelola sumber daya alam dengan cara yang bijak. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai ekofeminisme spiritual. Nah, tidak hanya sampai di spiritual, ada pula ekofeminisme kultural yang lebih berfokus pada aspek sosial dan budaya daripada hubungan antara perempuan dan alam. Nah, ekofeminisme kultural ini mengkritik cara-cara di mana budaya patriarki menggambarkan alam dan perempuan sebagai hal yang dapat dikendalikan dan dieksploitasi. Dengan menentang narasi-narasi ini, ekofeminisme kultural itu berupaya untuk menciptakan budaya yang baru yang menghargai kesetaraan gender serta keberlanjutan ekologis. Nah, kita masuk ke dalam kritik terhadap ekofeminisme. Jadi walaupun ekofeminisme ini menawarkan perspektif yang kayak dalam menganalisis hubungan antara gender dan lingkungan, teori ini juga menerima berbagai kritik-kritik.
Nah, salah satu kritik utama adalah bahwa ekofeminisme ini terlalu esensialis dengan mengaitkan perempuan secara biologis dengan alam dan menempatkan mereka sebagai penjaga alam. Nah, kritikus berpendapat bahwa pandangan ini itu cenderung memperkuat stereotip tradisional tentang peran gender dan mengabaikan perbedaan-perbedaan sosial antara perempuan. Nah, selain itu, beberapa feminisme, terutama yang berasal dari negara maju, merasa bahwa ekofeminisme terlalu menekankan pengalaman perempuan di negara-negara berkembang dan tidak cukup memperhitungkan pengalaman perempuan di konteks perkotaan atau industri. Nah, ada juga yang menganggap bahwa ekofeminisme ini kurang memberikan solusi konkret untuk mengatasi eksploitasi alam dan penindasan perempuan dalam kerangka sistem ekonomi global. Meskipun begitu, ekofeminisme ini tetap menjadi teori yang relevan dalam konteks perubahan iklim dan krisis ekologi global saat ini. Nah, perjuangan perempuan untuk lingkungan yang berkelanjutan menjadi semakin penting, terutama di tengah ancaman kerusakan lingkungan yang makin hari semakin memburuk. Kita masuk ke dalam kesimpulan. Jadi teori ekofeminisme ini memberikan perspektif yang sangat penting dalam memahami krisis ekologi dan ketidakadilan gender yang saling terkait. Nah, dengan menyoroti bagaimana penindasan terhadap perempuan dan eksploitasi alam berjalan beriringan dalam sistem patriarki dan kapitalisme, ekofeminisme ini juga membantu kita melihat bahwa permasalahan lingkungan dan alam bukan hanya isu teknis yang bisa diselesaikan dengan teknologi atau dengan kebijakan-kebijakan saja. Namun sebaliknya, krisis ekologi adalah manifestasi dari ketidakadilan struktural yang lebih luas yang melibatkan hubungan antara kekuasaan laki-laki dan perempuan serta hubungan antara manusia dan alam. Nah, salah satu poin penting yang diungkapkan oleh feminisme adalah bahwa perempuan itu sering kali berada di garis depan dalam melindungi dan mempertahankan lingkungan, terutama di negara-negara berkembang. Nah, mereka, para perempuan ini adalah pihak yang paling merasakan dampak langsung dari kerusakan alam, dan pada saat yang sama mereka ini memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Nah, namun meskipun perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam ekologi, suara mereka itu seringkali diabaikan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan dan kerusakan lingkungan. Nah, kesimpulan selanjutnya, ekofeminisme merupakan krisis ekologi yang tidak bisa diselesaikan tanpa mengatasi ketidakadilan gender. Nah, dari sini berarti bahwa solusi untuk perubahan iklim, deforestasi hutan, pemanfaatan alam, pencemaran air, dan masalah-masalah lingkungan lainnya yang harus melibatkan perempuan itu sebagai agen perubahan yang memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dan berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan. Selain itu, ekofeminisme juga mendorong pendekatan yang lebih holistik terhadap penggunaan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan pengembangan ekologi dan keadilan sosial yang ada. Nah, model pengembangan yang berkelanjutan harus mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan dan manusia secara menyeluruh dan tidak mengorbankan salah satu demi keuntungan yang lain. Selanjutnya, ekofeminisme juga memperingatkan kita tentang bahaya dualisme yang memisahkan alam dan budaya dan perempuan dari laki-laki.
Nah, dualisme ini telah menciptakan pandangan bahwa alam bisa dieksploitasi tanpa batas, bisa dimanfaatkan tanpa batas, sama seperti perempuan yang dianggap bisa dimanfaatkan tanpa memperhitungkan martabat dan hak mereka. Nah, di dalam konteks kapitalisme global, dualisme ini semakin diperkuat dengan adanya dorongan untuk terus meningkatkan produksi dan konsumsi yang pada akhirnya akan memperburuk alam, merusak lingkungan, dan terjadi ketidakadilan sosial. Nah, gerakan ekofeminisme ini sebagai teori yang menyatukan feminisme dan ekologi. Ekofeminisme menawarkan visi baru tentang dunia di mana alam dan manusia bisa hidup berdampingan, hidup harmonis, dan tidak dan di mana perempuan memiliki hak yang setara dalam akses terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan. Nah, ini adalah visi tentang keadilan ekologis dan sosial yang saling terkait, di mana krisis lingkungan bisa diatasi dengan cara-cara yang juga memperjuangkan hak perempuan. Lalu ekofeminisme ini juga merupakan gerakan yang mengajak kita untuk tidak hanya memikirkan solusi jangka pendek untuk masalah lingkungan, tetapi juga memikirkan dan merenungkan bagaimana struktur sosial dan ekonomi yang ada dapat diubah untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua. Dan yang terakhir, dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, perubahan dan kerusakan lingkungan yang semakin mendesak, ekofeminisme ini menjadi gerakan yang memberikan alat analitis yang kuat untuk memahami bagaimana ketidakadilan sosial dan lingkungan saling berhubungan. Nah, melalui pendekatan ekofeminisme ini kita bisa melihat bahwa perjuangan untuk keadilan ekologis tidak bisa dipisahkan dari perjuangan untuk kesetaraan gender. Dan dengan kata lain mengatakan bahwa untuk menyelamatkan planet ini kita juga harus memperjuangkan hak-hak perempuan, terutama mereka yang paling berdampak oleh eksploitasi alam, pemanfaatan alam yang berlebihan, ketidakadilan struktural. Dan dengan demikian, ekofeminisme bukan hanya teori akademis, tetapi juga sebuah gerakan yang berupaya untuk menciptakan perubahan sosial dan lingkungan yang lebih adil dan lebih baik lagi. Sekian presentasi mengenai gerakan ekofeminisme dari saya. Terima kasih.